Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus corona. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan mudah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya Ibu perkenalan dulu. Yang pertama, nama Ibu dulu ya. Nama Ibu Triunerni. Ananda boleh memanggil Ibu dengan nama Ibu Nerni. Ibu mengajar di SMAN 1 2 Koto. Ibu mengajar pada mata pelajaran TIK. Kemudian alamat Ibu Andilan, Kecamatan 2 Koto, Kabupaten Pasaman. Nah, untuk materi pertama kita pada kelas 11 semester 1 ini yaitu menggunakan internet untuk keperluan informasi dan komunikasi. Mungkin Ananda di sini sudah tidak ada lagi yang tidak tahu apa itu internet. Sudah tidak ada lagi murid Ibu yang tidak pernah menggunakan internet.
dan sudah tidak ada lagi murid ibu yang tidak tahu manfaat dari internet ini. Nah, internet itu merupakan kependekan dari interconnection networking, di mana internet ini merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia, sehingga terbentuk ruang maya jaringan komputer di mana antara satu komputer dan komputer lainnya dapat saling berhubungan dan berkomunikasi. Nah, agar para pengguna komputer dengan merek dan tipe berlainan dapat saling berhubungan, maka para ahli membuat sebuah protokol yang sama untuk dipakai di internet, yaitu TCP/IP, atau disebut juga dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Selanjutnya kita masuk ke sejarah internet. Sejarah internet ini dimulai pada tahun 1969. Ketika itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui DARPA mengadakan riset bagaimana hardware dan software komputer berbasis Unix bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Program riset ini dikenal juga dengan nama ARPANET. Nah, tujuan awal dibangunnya proyek ARPANET ini yang pertama hanya untuk keperluan militer saja. Pada saat itu, militer membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan cara menghubungkan beberapa komputer di wilayah-wilayah penting untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Pada mulanya, ARPANET ini hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah, di mana mereka ini membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Nah, setelah bulan Oktober 1972, ARPANET ini diperkenalkan secara umum. Dan tidak membutuhkan waktu lama, proyek ini berkembang sangat pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka ARPANET dipecah menjadi dua. Yang pertama yaitu MILNET, di mana MILNET ini untuk keperluan militer saja, dan yang kedua ARPANET. Nah, kalau ARPANET ini untuk keperluan non militer seperti sekolah-sekolah dan universitas yang akan bergabung. Nah, gabungan dari kedua jaringan ini, MILNET dan ARPANET ini dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi internet. Selanjutnya kita masuk ke manfaat internet, di mana internet ini sangat berfungsi pada segala bidang. Nah, ada 5 bidang yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pada bidang pendidikan, di mana pada bidang pendidikan ini internet itu berfungsi atau bermanfaat sebagai sarana komunikasi untuk pendidikan jarak jauh, kemudian sebagai sumber tambahan pelajaran ilmu yang belum dimengerti di sekolah, kemudian yang ketiga memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan, kemudian yang keempat menyediakan metode pembelajaran yang lebih menarik, dan yang kelima mempermudah pencarian referensi buku. Selanjutnya, manfaat internet pada bidang perdagangan. Yang pertama yaitu pembeli dapat menghemat waktu dan biaya transportasi untuk berbelanja. Yang kedua, perusahaan tidak perlu membuka banyak cabang distribusi. Yang ketiga, perusahaan bisa memasarkan produk secara luas ke berbagai wilayah yang akan dituju. Yang keempat, mempermudah melakukan transaksi jika antara penjual dan pembeli berada di wilayah yang berbeda.
Dan yang terakhir yaitu konsumen tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang. Cukup membuka internet dan memesan barang, kemudian barang akan diantar ke rumah. Kemudian manfaat internet pada bidang industri. Yang pertama yaitu sebagai alat bantu untuk merancang produk baru secara cepat, mudah, dan tepat. Yang kedua, proses produksi dapat dilakukan dengan sesedikit mungkin tenaga manusia sehingga mengurangi risiko fisik yang dapat dialami oleh manusia. Kemudian manfaat internet dalam bidang pemerintahan. Yang pertama, masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya secara mudah tanpa demonstrasi atau kekerasan. Yang kedua, program-program pemerintah dapat tersampaikan secara efektif dan efisien melalui website yang dikelola pemerintah. Yang ketiga, pemerintah lebih terbuka terhadap masyarakat dan KKN lebih terawasi oleh masyarakat. Yang keempat, bisa digunakan sebagai media untuk berkampanye karena selain tidak mengganggu ketertiban, berkampanye melalui internet akan lebih efektif dan lebih efisien. Dan manfaat internet pada pemerintah yang kelima, akan adanya transparansi kinerja pemerintah selama melaksanakan program kerjanya. Kemudian, manfaat internet pada bidang kesehatan. Yang pertama yaitu mempercepat proses uji laboratorium pasien. Yang kedua, memeriksa, mendiagnosis dan menentukan penyakit pasien dengan memasukkan data-data keluhan pasien ke dalam sistem komputer. Yang ketiga, menentukan jenis terapi dan pengobatan berdasarkan informasi dari sistem komputer. Dan yang keempat, memantau kondisi pasien, baik itu denyut jantung, suhu, dan tekanan darah pasien ataupun yang lain-lainnya. Nah, melalui internet ini, kita juga bisa melakukan aktivitas untuk menjelajahi berbagai macam fasilitas layanan dan berbagai jenis kegiatan yang ada pada web. Nah, kegiatan ini sering juga kita sebut dengan surfing. Nah, beberapa aktivitas surfing yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu mencari informasi-informasi penting yang menyangkut kegiatan pribadi. Yang kedua, melakukan kegiatan belanja di internet. Yang ketiga, melakukan download program dan aplikasi secara gratis. Yang keempat, membaca berita, artikel, makalah, dan lain-lain. Dan yang kelima, mengambil dan menyimpan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk pada perangkat keras untuk mengakses internet. Yang pertama yaitu komputer, di mana komputer ini adalah suatu perangkat yang sangat dibutuhkan untuk mengakses internet. Dalam hal ini, fungsi dari komputer itu sendiri adalah sebagai sarana dalam proses akses internet, sehingga apabila komputer memiliki spesifikasi yang baik dan bagus, daya akses internet juga akan lebih cepat. Dibantu dengan koneksi ISP yang sangat menentukan cepat atau lambatnya proses kinerja komputer dalam mengakses internet. Nah, perangkat yang dibutuhkan dalam akses internet ini antara lain yaitu yang pertama prosesor, di mana prosesor ini merupakan otak dari komputer untuk menjalankan aplikasi-aplikasi dalam komputer. Yang kedua yaitu RAM, singkatan dari Random Access Memory. RAM ini berfungsi sebagai media penyimpanan sementara. Kemudian yang ketiga yaitu hard disk. Hard disk ini digunakan sebagai media penyimpanan data secara magnetik. Yang keempat yaitu VGA card, di mana VGA card ini merupakan perangkat keras untuk menampilkan gambar pada layar monitor. Kemudian monitor, di mana monitor ini merupakan perangkat output untuk menampilkan proses kerja dari komputer. Perangkat keras untuk mengakses internet yang kedua yaitu modem.
Modem ini berasal dari singkatan modulator demodulator. Modulator ini berfungsi untuk menghantarkan data dalam bentuk sinyal informasi ke sinyal pembawa atau disebut juga dengan carrier agar dapat dikirim ke pengguna melalui media tertentu. Proses ini biasanya dinamakan proses modulasi. Dalam proses ini, data dari komputer yang berbentuk sinyal digital akan diubah menjadi sinyal analog. Adapun demodulator mempunyai fungsi sebagai proses untuk mendapatkan kembali data yang dikirimkan oleh pengirim. Pada proses ini, data akan dipisahkan dari frekuensi tinggi dan data yang berupa sinyal analog akan diubah kembali menjadi sinyal digital agar bisa dibaca oleh komputer. Jadi, secara umum, fungsi modem ini adalah untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, begitupun sebaliknya. Saat ini, modem juga telah mengembangkan teknologi dengan menambah fasilitas voice modem yang berfungsi sebagai saluran radio, percakapan telepon, ataupun audio lainnya. Kemudian untuk jenis-jenis modem ini, yang pertama yaitu berdasarkan pemasangannya. Ada dua jenis modem berdasarkan pemasangannya. Yang pertama yaitu modem internal, di mana modem internal ini adalah modem komputer yang dapat dipasang ke slot yang ada di komputer. Modem jenis ini biasanya digunakan untuk kabel telepon dan harganya pun relatif lebih murah. Rata-rata kecepatan modem internal ini untuk melakukan download adalah 56 kbps. Kemudian untuk kelebihannya menggunakan modem internal ini, yang pertama yaitu lebih hemat tempat dan harganya lebih ekonomis. Yang kedua, tidak membutuhkan adaptor sehingga terkesan lebih ringkas tanpa ada banyak kabel. Dan kekurangannya, yang pertama, modem ini tidak mempunyai lampu indikator sehingga sulit untuk memantau status modem. Yang kedua, modem ini tidak menggunakan sumber tegangan sendiri sehingga membutuhkan daya dari power supply yang mengakibatkan suhu dalam kotak CPU bertambah panas. Kemudian jenis modem yang kedua yaitu berdasarkan jaringan atau medianya. Yang pertama yaitu modem kabel. Modem kabel ini merupakan modem yang menggunakan media kabel sebagai media perantaranya. Contohnya yaitu seperti jaringan telepon. Modem kabel ini menggunakan sumbu kabel jaringan televisi untuk menyediakan bandwidth yang hebat dibandingkan modem dial-up. Kemudian jenis modem berdasarkan jaringan yang kedua yaitu modem tanpa kabel atau kita sebut juga dengan wireless. Modem tanpa kabel ini merupakan jenis modem yang menggunakan media tanpa kabel sebagai media perantara. Nah, contohnya yaitu modem GSM dan modem CDMA. Kelebihannya adalah mudah dibawa dan mudah dipindahkan sesuai keinginan. Sedangkan kekurangannya, kecepatan dapat melemah jika cuaca di sekitarnya tidak mendukung. Kemudian jenis modem yang ketiga yaitu berdasarkan teknologi atau jenis koneksinya. Yang pertama yaitu modem dial-up. Modem dial-up ini biasanya digunakan oleh PC atau personal komputer yang langsung dihubungkan melalui saluran telepon. Modem ini pada umumnya digunakan oleh pengguna yang menginginkan akses internet dari rumah. Kemudian yang kedua yaitu modem ADSL, di mana modem ADSL ini atau Asymmetric Digital Subscriber Line adalah salah satu bentuk modem yang menggunakan teknologi DSL. Pada teknologi ini, data yang diterima atau dikirimkan berupa data digital sehingga akses internet lebih cepat dibandingkan dengan modem dial-up. Ciri khas dari modem ADSL ini adalah sifatnya yang asimetrik, yaitu data ditransferkan dalam kecepatan yang berbeda dari satu sisi ke sisi yang lain.
Selanjutnya jenis koneksi yang ketiga yaitu modem kabel, di mana modem kabel ini adalah perangkat keras yang menyambungkan PC dengan sambungan TV kabel. Jaringan TV kabel ini dapat dipakai untuk koneksi ke internet dengan kecepatan lebih tinggi dibandingkan dengan modem dial-up ataupun modem ADSL. Kecepatan modem kabel maksimum. Kecepatan modem kabel ini maksimumnya yaitu 27 Mbps downstream dan 2,5 Mbps untuk upstream. Kemudian selanjutnya modem CDMA. Modem CDMA ini merupakan modem dial-up wireless yang bekerja dengan teknologi CDMA atau Code Division Multiple Access. Pada umumnya modem CDMA ini berbentuk USB flash disk yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Untuk kecepatannya CDMA ini tiga kali dibandingkan dengan koneksi 3 kali lebih cepat ya dibandingkan koneksi dial-up. Kemudian yang kelima yaitu modem GSM, di mana modem GSM ini merupakan modem wireless mobile yang bekerja pada jalur komunikasi telepon genggam GSM. Nah, modem ini mendukung layanan GPRS atau 8G atau layanan 3G ataupun 4G. Komunikasi internet modem ini juga menggunakan jalur GSM. GSM ini menggunakan kanal yang sama untuk voice dan data. Jika voice-nya sedang ramai digunakan, pengiriman data dapat terganggu sehingga biasanya koneksi data menjadi lambat. Kelebihan dari modem GSM ini yang pertama yaitu modem GSM ini memiliki jaringan yang sangat luas. Yang kedua, harga modem GSM ini lebih murah. Yang ketiga, hampir semua perkotaan besar mendapatkan jaringan 4G ataupun 5G. Sedangkan untuk kekurangan dari modem GSM ini yang pertama yaitu jalur akses data dan jalur seluler tidak terpisah sehingga konektivitas kurang stabil. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu harga langganan per bulan relatif masih mahal. Selanjutnya yaitu perangkat keras untuk mengakses internet yang ketiga yaitu saluran telekomunikasi, di mana ada 8 saluran. Yang pertama yaitu saluran telepon rumah, di mana pada saluran telepon rumah ini merupakan perangkat keras untuk menghubungkan komputer dengan internet. Cara ini merupakan cara paling mudah untuk mengakses internet. Namun, untuk melakukan ini kita harus memiliki modem yang terpasang di komputer, saluran telepon, dan telah mendaftar di ISP tertentu. Saat ini Telkomnet telah menyediakan layanan akses internet yang memungkinkan kita untuk mengakses langsung ke internet tanpa harus mendaftar terlebih dahulu. Layanan ini disebut juga dengan Telkomnet Instan. Kemudian yang kedua yaitu ISDN atau Integrated Service Digital Network. Suatu sistem telekomunikasi di mana layanan data, suara, dan gambar diintegrasikan ke dalam suatu jaringan serta merupakan transmisi sistem telepon analog ke sistem digital. ISDN ini merupakan teknologi komunikasi yang secara menyeluruh menerapkan sistem digital dengan kecepatan tinggi yang bisa digunakan sebagai alternatif untuk mengganti koneksi internet dengan menggunakan saluran telepon rumah. Kemudian yang ketiga yaitu TV kabel. Jaringan TV kabel ini dibuat untuk jalur komunikasi data yang lebar. Hal ini dikarenakan TV kabel harus melewatkan data gambar bergerak dan suara dengan kualitas tinggi untuk bisa mengakses internet menggunakan jaringan TV kabel, maka modem yang dipakai adalah modem kabel. Selanjutnya ADSL, di mana ADSL ini merupakan pengiriman data digital tingkat tinggi di atas saluran telepon
biasa. Teknologi ADSL ini mengirimkan data lebih cepat untuk downstream atau download dibandingkan dengan upstream atau upload. Selanjutnya yang kelima yaitu satelit, di mana koneksi internet menggunakan satelit merupakan koneksi internet yang cukup cepat tetapi mahal. Koneksi ini menggunakan sebuah payung atau parabola khusus untuk menangkap sinyal satelit. Satelit yang digunakan adalah VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang merupakan stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang dari 3 meter. Nah, fungsi utama dari VSAT ini adalah untuk menerima dan mengirimkan data ke satelit. Selanjutnya yaitu radio paket. Radio paket merupakan bentuk komunikasi data yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Kemudian handphone, internet juga dikembangkan untuk aplikasi wireless dengan memanfaatkan handphone atau telepon genggam. Protokol yang digunakan disebut dengan WAP atau Wireless Application Protocol, di mana WAP ini adalah sebuah protokol atau sebuah teknik messaging service yang memungkinkan sebuah telepon genggam digital atau terminal mobile yang mempunyai fasilitas WAP dapat melihat atau membaca isi sebuah situs di internet dalam sebuah format khusus. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu Wi-Fi. Wi-Fi ini merupakan singkatan dari Wireless Fidelity. Wi-Fi ini merupakan teknologi jaringan tanpa kabel atau wireless network yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tinggi untuk pengiriman data. Selanjutnya kita masuk ke perangkat pendukung akses internet pada jaringan. Yang pertama yaitu hub atau switch. Hub ini adalah sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation, server atau perangkat lain. Pada topologi bintang, kabel twisted pair datang dari sebuah workstation masuk ke dalam hub. Hub ini mempunyai banyak slot konsentrator yang mana dapat dipasang menurut nomor port dari card yang dituju. Yang kedua yaitu NIC atau Network Interface Card. NIC ini merupakan perangkat berupa kartu yang dipasang pada mainboard komputer agar komputer bisa terhubung ke dalam jaringan. Kartu jaringan yang paling banyak digunakan adalah kartu Ethernet, kartu token ring, dan konektor local tag. Pada umumnya PC menggunakan kartu Ethernet, sedangkan untuk konektor local tag biasanya dipakai untuk komputer Macintosh. Yang ketiga yaitu kabel dan konektor. Pada jaringan komputer, kabel berfungsi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya. Selain kabel, juga dibutuhkan konektor untuk membuat jaringan. Selanjutnya yang keempat yaitu router, di mana router ini adalah sebuah perangkat yang khusus digunakan untuk keperluan routing dan penyampaian paket dalam jaringan komputer seperti internet. Router ini berfungsi sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Kelebihan dari router adalah kemampuan mencari jalur yang terbaik dalam mentransmisikan pesan atau data dari alamat asal ke alamat tujuan. Selanjutnya yang kelima yaitu bridge. Bridge ini merupakan perangkat untuk menghubungkan dua buah jaringan secara fisik yang menggunakan protokol sama atau sejenis. Bridge ini juga bertugas untuk mengirimkan paket-paket data, sehingga bridge memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan hub atau switch yang disebabkan karena bridge mampu membagi-bagi traffic ke segmen-segmen dengan sistem filtering traffic. Selain itu, bridge dapat dikatakan sebagai media expander untuk menambah jangkauan dari sebuah jaringan LAN dan menghubungkannya dengan jaringan lain pada lokasi yang berbeda.
Selanjutnya yang terakhir yaitu repeater, di mana repeater ini adalah sebuah stasiun yang menerima sinyal pada suatu frekuensi dan memancarkan ulang kembali atau repeat pada frekuensi yang lain secara otomatis pada saat yang sama atau simultan. Nah, sebagai contohnya yaitu apabila terdapat sebuah LAN dengan menggunakan kabel twisted pair, di mana kabel tersebut memiliki panjang 100 meter. Untuk menguatkan sinyal dari kabel tersebut, kita bisa memasang repeater pada jaringan.